Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali membaca dan juga merenungkan firman-Nya. Bacaan kita dari Keluaran pasal 22 dan 23. Yang kita renungkan yaitu Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai 33. Saya bacakan satu ayat dari Keluaran 23 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku mengutus malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan satu pertanyaan pribadi dan jujur. Adakah berhala dalam hidup kita saat ini? Waktu mendengar ini mungkin kita berpikir, saya nggak pernah sujud di depan patung. Tapi bagaimana dengan berhala yang tersembunyi, saudara? Berhala berupa ambisi, gengsi, kekuasaan, uang, kenyamanan, media sosial, atau bahkan keluarga. Apapun yang diam-diam kita prioritaskan lebih daripada Tuhan adalah bentuk penyembahan berhala. Saudara, bangsa Israel diberitakan oleh Tuhan untuk menempuh perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tahu bahwa di sepanjang jalan mereka akan menghadapi bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan lebih dari itu, Tuhan tahu bahwa hati manusia cenderung mudah berpaling, terutama ketika situasi menekan atau lingkungan tidak mendukung iman mereka. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 20-33, Tuhan berfirman bahwa Ia mengutus malaikatnya berjalan di depan umatnya. Ini adalah bentuk penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi penyertaan ini, saudara, bukan tanpa syarat. Ayat 21 menegaskan, hati-hatilah di depannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan melawan dia. Saudara, jika mereka taat, Tuhan berjanji akan menjadi musuh dari musuh mereka. Tetapi jika mereka tidak taat, konsekuensinya sangat serius. Penyertaan itu bisa ditarik dan musuh akan menang. Di ayat 24 dan 32-33, Tuhan memerintahkan dengan sangat tegas agar Israel tidak meniru ibadah berhala bangsa-bangsa sekitar mereka dan bangsa Mesir di mana mereka pernah hidup. Mereka tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh mengadakan perjanjian atau kompromi dengan orang-orang hidup dalam penyembahan berhala. Karena jika mereka membiarkan berhala tinggal di antara mereka, maka mereka akan tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak menjanjikan kemenangan langsung, saudara. Dalam ayat 29-30, Tuhan berkata bahwa Ia akan mengusir musuh secara bertahap agar tanah itu tidak menjadi kosong dan liar. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mendidik umatnya dengan dalam proses, agar mereka tidak hanya menerima berkat, tapi juga bertumbuh dalam karakter dan iman, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, banyak dari kita seringkali berkata, Yesus adalah Tuhan. Tapi diam-diam kita membiarkan hal lain yang mengendalikan keputusan dan prioritas hidup kita. Apakah kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan hadirat Tuhan? Apakah kita lebih terganggu saat kehilangan sinyal HP daripada kehilangan keintiman doa? Hari ini mari dengan jujur kita bertanya, saudara. Siapa atau apa yang sesungguhnya kita sembah? Tuhan gak mau didoakan. Bukan karena dia egois, saudara. Tapi karena dia tahu bahwa segala berhala akan menghancurkan kita perlahan-lahan. Menyembah berhala sekecil apapun akan mengaburkan suara Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan juga mengingatkan kita supaya kita tidak kompromi, yaitu kompromi rohani. Kompromi rohani seringkali hadir dalam bentuk yang sangat masuk akal, saudara. Yang penting hatinya tetap buat Tuhan. Atau ini hanya untuk sementara, nanti saya bertobat. Tapi justru disitulah bahaya mengintai, saudara. Iblis tidak terburu-buru. Ia hanya butuh satu celah kecil untuk masuk dan merusak semuanya. Hari ini, mari berhenti berdamai dengan dosa kecil. Tidak ada dosa yang terlalu kecil untuk dibiarkan, karena semua dosa menjauhkan kita dari Allah. Tegaskan hal ini dalam hati, saudara. Tuhan, saya mau hidup setia, bukan setengah-setengah. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang bising dan penuh pengaruh, satu-satunya cara agar kita tetap kuat adalah melekat erat pada Tuhan setiap hari. Jangan jadikan doa dan firman sebagai rutinitas formal, tapi sebagai nafas kehidupan, saudara. Tuhan mau menyertai, menuntun dan menyampaikan kehendak-Nya, tapi apakah kita masih menyediakan waktu mendengar suaranya? Hari ini buatlah komitmen. Saya tidak mau hidup dengan kekuatan sendiri. Saya butuh Engkau Tuhan setiap
hari. Saudara, hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan setengah hati. Tuhan tidak hanya memberi kita tujuan, tapi juga penyertaan. Namun, penyertaan itu hanya bagi orang yang memilih hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Itu sebabnya tinggalkan berhala, jangan pernah kompromi dengan dosa sekecil apapun, dan bangunlah relasi dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bahwa janji-janji Tuhan bukan sekedar kata, melainkan realitas hidup bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami membiarkan hal-hal yang lain menggeser Engkau dari tata hati kami. Ajari kami untuk hidup taat, menolak berhala dalam bentuk apapun, dan mengikuti Engkau tanpa kompromi. Bimbing kami dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan, dan mampukan kami untuk menghargai setiap proses yang Engkau izinkan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.